Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sedikit perihal sikat gigi. Jadi kan ada beberapa mungkin kita dengar kalau sering-sering sikat gigi karena mungkin maksudnya supaya seger napasnya kan makruh Ustaz kalau pas berpuasa pas Ramadan siang. Cuma kendala mungkin kalau kami di kantor kan terutama di frontliner mungkin kan memang harus segar napasnya Ustaz. Kalau napasnya bau nanti pas ngomong sama satu itu bisa terganggu. Mungkin Gak nyaman. itu yang pertama. Apakah boleh ya? Apakah tidak makruh ya sikat gigi dalam kondisi seperti itu? Oke. Bukan napasnya segar. Apa namanya? Terus yang kedua masalah sikat gigi juga batak kalau untuk yang kita yang orang yang bukan masalah yang bukan untuk pekerjaan seperti itu misalnya yang biasa-biasa itu batas kita sikat gigi itu sampai jam berapa gitu Ustaz? Siap. Supaya tidak makruh puasanya atau tidak ya terlalu-lagu. Oke. Yang kedua. Terus yang ketiga masalah kodok kada puasa Ustaz. Ini kan beberapa ya case-case ada beberapa mungkin rekan-rekan kita atau saudara kita mungkin yang kadang mau gampangkan untuk kada puasa itu Ustaz. Jadi misalnya dia sudah berhalangan dalam bulan Ramadan itu apakah karena sakit atau karena haid gitu. Kadarnya itu nanti ditunda Ustaz sampai menjelang Ramadan berikutnya lagi. Mau Ramadan berikutnya lagi totalnya mungkin haidnya nggak atur misalnya Ustaz kan jadi udah rada-rada mepet-mepet ya Ustaz ya. Dipakai akhirnya dia pakai bayar fidyah kayak gitu Ustaz. Padahal kalau kita pikir kan itu mensengajakan dia mundur tapi ya walau mungkin asal Ustaz bagaimana Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jawab langsung. Terserah Mas Yan. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau pertanyaan Mas Menjadi yang nomor 3 ini kebetulan sama dengan yang bertanya. Batasan sampai tanggal berapa di bulan ini sebelum Ramadan? Oke, siap. Ini langsung aja saja. Oke, kita jawab. Yang pertama, emang terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, ini ada solusi ternyata alhamdulillah. Jadi terjadi perbedaan pendapat ulama tentang sikat gigi atau pakai siwak di siang Ramadan. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i nih, kita kasih tahu perbedaannya supaya apa? Supaya kita tahu juga loh. Ketika ngelihat ada orang begini, oh, nih turutnya nih dalilnya, kan kita tahu. Dan orang juga nggak nyalain satu sama lain. Nah, jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikuatkan itu adalah hadis yang tadi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Nafas orang yang berpuasa, mohon maaf yang lain baunya itu lebih harum di antaranya daripada wangi yang paling wangi. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, nafas yang begitu tidak kita dapatkan kalau selamanya kita sikat gigi. Sehingga batas sikat gigi bagi mazhab Syafi'i nih dari kapan? Dari subuh sampai zawal. Zawal itu sampai zuhur. Dari subuh sampai zuhur itu batasnya kita sikat gigi. Nah, tapi paling amannya itu sikat giginya kapan? Selesai makan sahur, sebelum naik masjid sholat subuh. Nah, ini menurut siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Ya, sehingga ini bagi mazhab Imam Syafi'i makruh hukumnya menggunakan sikat gigi, menggunakan siwak kapan? Selesai zuhur. Bagi mazhab Maliki, mazhab Maliki nih. Kalau mazhab Maliki itu membolehkan. Mazhab yang lain lah gitu, mohon maaf. Mazhab yang lain membolehkan sikat gigi dari awal Ramadan, mohon maaf awal puasa, subuh sampai maghrib. Kenapa? Ada hadis yang dikuatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan siwak itu bagi umatku, saya perintahkan semuanya pakai siwak. Sehingga mazhab yang lain membolehkan pakai siwak, pakai sikat gigi kapan saja di dalam ketika
berpuasa. Tapi paling amannya ambil yang sampai zuhur itu aja. Nah, jadikan sampai zuhur, ya insya Allah lah. Namun sampai zuhur kan bisa lah. Ya masih bisa insya Allah. Artinya nafas itu sampai maghrib masih lah. Nah, masih. Lagu nggak do relaksa. Relaksa aja batal puasa Anda. Nah, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tiga ya. Bagaimana? Ini ada pertanyaan tadi, kita jawab dua-duanya. Batasan mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Begini. Dalam kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, ada syarahnya namanya Ibanatul Ahkam, syarahnya namanya Subulus Salam dan lain sebagainya. Itu dijelasin bahwa sesungguhnya baginda Rasul di sana menyebutkan siapa saja yang puasa setelah nisfu Sya'ban maka dia berdosa. Ingat, ini asalnya nih. Tetapi nah, ini ditafsirin sama para ulama. Maksudnya apa? Sekalau udah nisfu Sya'ban tidak boleh kita puasa sunnah. Puasa sunnah yang bagaimana? Puasa sunnah yang latih-latih diri, marah-marah diri, latihan puasa Ramadan. Dia dari kapan dia mulai puasa? Dari nisfu Sya'ban ke atas. Tetapi boleh bagi siapa? Boleh dia berpuasa bagi orang yang nih boleh berpuasa di atas nisfu Sya'ban. Bagi siapa? Satu, yang mengqadha puasa, wajib dia puasa. Enggak boleh lagi, wajib. Qadha puasa yang cepat. Kini sama karyawati. Kalau ada puasanya qadha. Yo kan eta kanggo nisfu Sya'ban, itu bagi orang yang puasa latihan puasa itu enggak boleh. Tapi kalau qadha puasa wajib diqadha. Kedua, bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa Senin Kamis dari awal sampai nisfu Sya'ban pengen puasa Senin Kamis lagi, silakan. Kenapa? Udah terbiasa puasa Senin Kamisnya. Nah, itu kurang lebih. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang ini, bagaimana ada orang yang melalaikan qadha puasanya? Ingat, qadha salat, qadha puasa itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ama manusia aja, kalau kita ngutang ini tersemal tempo telek-lek lalu, apalagi Allah. Nah, tuh. Jadi kalau yang namanya utang makin cepat dilunasin, kita yang punya utang makin pelong. Nggak perlu nunggu lu jemaah, wah masih batas tadi, jangan. Makin cepat dilunasi makin pelong, makin enak. Nah, sehingga yang namanya utang itu wajib kita bayar. Utang sama Allah. Wa dainullah ahaqqu an yuqda, dalam riwayat. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Termasuklah puasa. Maka puasa itu sejatinya mun bauja langsung pelenggu qadha ya. Misalnya digabungin sama puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Rajab, yang gitu-gitu, puasa Arafah digabungin. Nah, bagaimana ada orang nih Ramadan kemarin ninggalin puasa, sampai Ramadan sekarang nggak sempat qadha puasanya. Katakanlah tinggal 3 puasanya belum sempat dia qadha. Datang Ramadan yang sekarang, berarti kelalaiannya datang sampai bulan Ramadan. Maka dia wajib, pertama wajib dia qadha. Ingat, qadhanya itu wajib. Wajib dia qadha. Kedua, wajib dia bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i ini, yuk kenapa bayar fidyah? Fidyahnya karena kelalaiannya yang belum sempat mengqadha puasa. Apakah cukup dengan fidyah saja? Enggak cukup. Enggak bisa cukup. Kenapa? Kewajiban kita puasa. Bayangin, cuman 1 bulan aja kok. 11 bulan kita gratis makannya. Mau makan apa aja silakan. Sebulan aja, masa nggak bisa? Nah, kalau kita lihat-lihat juga udah banyak yang Allah berikan sama kita. Allah merintahin sholat doang, merintahin puasa doang, masa berat? Oke, saya rasa kalau kita pikirin enggak berat kok.
Nah, jadi terutama mungkin yang perempuan karyawati atau sangara itu sih masih nyebut-nyebut batalang puasa, becat kada ya. Lah nena tau aku si baturku, so nena tau si baturku malah karena dino tindo tetap dicatat. Nah, itu ya, itu kurang lebih. Allah taala alam.